أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حق كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر دهير رضي الله عنا وعنكم جميع المسلمين والمسلمات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي محمد sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang paling utama, mari kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Detik ini kita diberikan masih diberikan kesehatan dan panjang umur, nyaman bihinak, nyaman bagarak. Mudah-mudahan barakat kita berkumpul tempat yang mulia ini, mudah-mudahan bulik dari sini Allah hapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah tinggikan derajat kita. Allah berikan kita seberatan keberkahan dunia wa fil akhirah. Dan mudah-mudahan kampung kita dihindarkan dari segala bala bencana, kebakaran, perampokan, kebanjiran, dan mudah-mudahan apapun yang kita benci dihindarkan, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam, mari kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kedatangan ketua RT kita. Nah, alhamdulillah Sidin sehat. Kita doakan Sidin, mudah-mudahan Sidin kalau mengemban amanah yang luar biasa. Sidin mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki yang halal, selamat dunia fil akhirah. Dan kita yang hadis seberatan sama juga. Menyambung pengajian kita malam Selasa yang telah lewat, bahwasanya musannif pengarang kitab Syekh Muhammad Samad Al-Alif Al-Limbani, beliau mengatakan tiada sembahyang rotibah pada antara terbit matahari hingga gelincir matahari itu melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha. Artinya waktu kita besokan itu, setelah kita sembahyang subuh berjamaah lalu kita memasuki isyraq lah, mulai besokan sampai sore, itu ada 4 perkara di sini. Mungkin kita sudah sembahyang isyraq, sembahyang duha, lalu kita dituntut lagi beberapa perkara. Semalam disuruh yang perkara yang pertama, hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu. Nah, sudah semalam. Yang kedua, belum sampai kedua lah. Ingin yang halaman 65. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati asyhurin. Artinya menuntut ilmu yang memberi manfaat sehari terlebih baik daripada puasa sunat 3 bulan. Bayangkan deh, sangguplah pian puasa 3 bulan darapan. 3 bulan kayak biasanya orang bahari lah. Hendak Ramadan punya 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dulu bagian daerah Baraba itu biar ada orang anak pengasuh dari pemangkih itu, anak pengasuh Ibnu Amin pemangkih. Sidin itu mengamalkan berapa tahun biar puasa 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sidin kenapa? Karena Sidin sudah 50 ke atas umur Sidin. Karena menubinian yang sudah 50 ke atas kan sudah kadang main lagi lah. Nah, itu puasa Sidin. Kadang awal tepang sih harus puasa sih, sudah kerja biasa dah. Nah, men kita lah liut tepang 3 bulan. Nah, ada solusinya yang nyaman banget, duduk setumat di sini. Nah, pahalanya dapat, silaturahminya dapat,
Apalagi banyak benar kelebihan-kelebihan untuk ilmu ini nih, luar biasa. Nah, lebih baik daripada puasa 3 bulan. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, talabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil lailatin sa'atan lail. Menuntut ilmu yang memberi manfaat satu saat tuh bisa 5 menit 15 menit ya setumat lah ini kada sampai berjam-jam nih setumat terlebih baik daripada sembahyang tahajud semalaman. Nah semalaman suntuk ini apalagi orang bahari kayak guru sekumpul itu kan mulai mbah asar itu sampai maghrib pulang sampai isya tuh pulang sambung pulang baca kitab sampai tengah malam itu orang bahari gitu. Ini mungkin kita nih dicobakan nang kayak itu ya, guringan bener aja. Tapi bukan pondokan itu sudah kayak itu dah. Nah, ini. Ya barang bayangkan orang yang menuntut ilmu setumat aja kita nih paling setengah jam lah paling kita nih di sini. Ya paling lawasakan sejam lah. Nah sama pian pahalanya melebihi daripada sembahyang semalaman suntuk, yang mana sembahyang tahajud pian itu diterima pulang. Nah mun kita mengharap diterima sembahyang tahajud pulang lah kali pulang dahanu kena apa-apakah ujub lah sembahyang Allah aku mau tengah malam unda aja sembahyang tahajud lah sekampungannya unda aja untung ada unda nih lah untuk kampung nih jangan ada neraka seberatan ujar dalam hati gitu rasa harap. Nah bahaya tuh apalagi pas ada orang lewat nyantok lonceng teng ya para kumas orang lah benyaring sidin Allahu Akbar Masya Allah jar minta sampai tahajud pagi tuh jar pada nih Sami'allah dalam rumah baca Quran itu mikrofon Bismillahirrahmanirrahim ini mikrofonnya di rumah anak kita dengar. Nah ya Allah, nah ada solusinya kita kan dakwah semalaman suntuk nih duduk setempat enak ini ya Allah lah apalagi didatangi kekanakan dia pulang luar biasa lagi pahalanya. Jangan kawalah kayak Abah Guru Zuhdi Bahri Abah Haji kan beberapa anak-anak tuh dipokosakan seberatan di belakang sidin seberatan. Walah. Jadi kan aku gaya lagi dan tukang guru. Iya, tukang guru kan kamera pulang menyorot. Hati-hati di abahnya menikem begaya tuh nah kamera aja. Jika ada begaya lagi belakang. Kalau dulu kan Abah Haji. Anak-anak di seberatan belakang. Ya Allah. Jadi luar biasa menuntut ilmu. Jadi satu menuntut ilmu. Nah jadi perkara yang kedua bagus yang kita gawi waktu kita milih besokan sampai sore bahwa Syekh Abdul Somad Al-Palimbani mengutip daripada perkataan Imam Ghazali jasidin apa bahwa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu haul misalnya nih begawi kada kawatut ilmu ingginlah dan tiada kuasa menuntut akan dia tetapi engkau masgul itu bahasa Arab lah sibuk artinya sibuk dengan ibadat yang sunat daripada zikir dan membaca Quran dan mengucap tasbih dan mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang demikian itu daripada darajatul abidin dan itulah tariqatul sholihin. Ini gawian orang saleh dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Nah, bahkan orang yang kayak ini pian kada ketahuan orangnya kada gamis, orangnya kada bebulang, orangnya kada bersurban. Di toko aja orangnya cuma bang untungnya nak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad selawat janya Allah ada sampai 5.000 seharinya kakak sekarang padahan kayaknya pas meninggal bukan rahmat orangnya
Nah, kenapa itu salawatnya dikirnya sallallahu alaihi wasallam. Ini belum lagi dikirnya dikir ya apa dikir napas Allah waktunya menarik menghembuskan Allah Allah tapi dalam hati kita menarik Allah. Nah gitu nah hati kontak lawan Allah Ta'ala lah napas dia napas sunnah piana ada bisi masalah atau apakah coba pian bernapas nang gitu nah tarik napas buang tarik napas dalam-dalam dalamnya keluarkan Allah nah gitu insya Allah ampih masalah pian tuh nah, tarik napas itu Allah ini zikir toh ini zikir sir ada zikir qalbi Allah nah macam-macam zikir ada zikirul hasanat zikir hasanat tuh nya kada menghadap kiblat kada berwudu kada cuman nya mentunga la ilaha illallah dapat pahala juga cuman nya kurang pahalanya dapat 10 pahalanya karena Allah Ta'ala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha barang siapa menggawi satu kebaikan 10 langsung dapat pahala walaupun ada wudu walaupun kada menghadap kiblat walaupun bajunya biasa saja cuma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dapat pahala 10 dah ada lagi lebih banyak lagi bisa mungkin ribuan pahalanya kenapa dzikrud darajat namanya zikir yang mana inya wudu inya pulang hadap kiblat pulangnya kada bebendir dunia pulang fokus imbas sembahyang subuh 100 kali mungkinnya la baca la ilaha illallah Allah ampuni dosanya selama 24 jam karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimatnya 24 barang siapa membaca itu 100 kali maka dia akan diampuni 24 jam nah la ilaha illallah walaupun akan diingat hatinya kemana-mana kah la ilaha illallah la ilaha illallah apa yo hari ini mah anak angkat apa hari ini anak-anak anak warung misalnya la ilaha illallah la ilaha illallah sudah bukan juga nasi kuning la ilaha illallah la apa hati ini tangguh hatinya bisa tetap kita dapat pahala juga la ilaha illallah la ilaha illallah melihatkan lah caranya lah memukulakannya la ilaha illallah la ilaha illallah lahnya ke arah kanan la ilaha illallah la ilaha illallah nah gitu dalam kitab Kifayatul Azkiya tata cara la ilaha illallah nah supaya illallah ke hati anunya tiada Tuhan selain Allah isbat namanya amun kene bang barang aja la ilaha illallah la ilaha pahala lah pahala aja pahala muntung aja geraknya ada pahala nah karena beda orang yang beribadat nih kita nih diulahkan gerak nih lah gerak ini harus juga harus dapat pahala juga gerak kita nah la ilaha illallah ada yang la ilaha illallah amun yang seberatan badan tuh bang ada juga tarikat Naksabandia itu tuh seberatan awak seberatan hamuk ada juga hamuk jangan sampai tersesat lah itulah itu ada jadi ada kita tarikat nang itu ini dikit-dikit sampai disesat ini kada ini mau belajar nyaman menqala ilmuhu kasurak tiradu barang siapa sedikit ilmunya banyak menggerutunya banyak mengeritiknya nih dunia
Nah, tetapi hendaklah ibadat orang itu dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala dan jangan riya dan ujub dan takabur karena ini dosa yang itu nah jangan riya nya kadang-kadang di toko aja orangnya nah sallallahu alaihi wasallam ini kada bapak betampai kawan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi toko sallallahu alaihi anda lagi berzikir wadah jangan nih sallallahu alaihi wasallam jangan usah ini dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiada disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadat melainkan karena menyembah Allah Ta'ala, padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nah itu wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima wa kafa billahi wakila. Nah cukup aja sih Allah Ta'ala melihat tinggi sallallahu alaihi wasallam kada bertampai nih kada tahu Allah Ta'ala tahu sedin santai ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam orangnya di toko aja orang biasa aja ini sambil berjualan aja keliling-keliling kampung nih cuman untunglah la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad nah berapa pahalanya gitu tuh luar biasa bahkan nang kayak itu tuh timbul kan tahun timbul wali orangnya ya kesahan lah jadi seorang ulama Hadramaut nih melihat di majelis sedih itu nah ada kurang 39 aja mana ya maka tiap-tiap 40 nih ada wali nih mana walinya lah mana walinya kayak datang orang aneh berjual kacang teng hendak 4 jual di majelis teng kayak padahal Habib belum walinya ini menjual kacang menjual kacang ya cuman sini padahal orang wali juga nah, kenapa? Karena la ya'riful wali illal wali. Karena kamu mengetahui wali kecuali wali juga. Padahal orang wali itu biasanya apa? Nah, cuman untungnya nah kayak guru Suman mulia jaga malam. Jadi sedina sahatam Quran jaga malam. Tinggi keliling jaga malam. Barik itu lah bergantian jaga malam tuh waktu disekumpul gitu jawabian bergantian jaga malam karena ini pulang harus tuh di sini penjagaan lah kada bergantian malah ini ada petugas sama sudah tinggi dia bergantian bisa kamar rumah itu kami bukan bergantian jadi bergantian jaga malam ini jaga malam tuh kada menjaga maling aja menjagai nang kaya apa supaya kadida bala turun di bawah tuh ya guru sekumpulna keliling catam bukan sini keliling berapa selawat sini nah ini perkara yang ketiga yang bagus digawi waktu imbah gelincir matahari waktu kita terbit matahari sampai gelincirnya lah bahwasanya masgul engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin dan muslimat dan engkau berbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan ke pusat kesukaan ke dalam hati orang mukmin atau engkau berbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan dia segala amal yang saleh seperti berkhidmah kepada fuqaha yang salihin dan ulama sufiyah dan ahli din yaitu orang yang beragama dan berkhidmah kepada segala guru kita. Nah gitu penting banget pian. Karena sayyidul qaum khadimuhum. Ini rancak digawi di pondok-pondok. Nah, tegawi ini kene pian. Kadang mau tepang melihat ligat kendaraan guru tuh langsung yang berasihi. Kadang mau tepang melihat rumah guru tuh ligat disebutin ya apa ada daun langsung hampir berasih. Itu penghari waktu di pondok lah itu pian berasih itu rumah. Kenapa? Karena di situ
titik letaknya kita menghambakan diri lawan perburuan. Nah, ini mencari gembiranya perburuan. Musim gembira itu dapat ilmu, nah langsung dapat. Ini kadang sekolah, datang sekolah timbai tas guring gitu aja. Lan gurunya kata tahu lan seorang tahu juga gurunya. Mendengar suara sidin aja mengajar, ini betul boleh gitu aja. Kadang mau dulu maelang itu guruan, apalagi bandaran guru, apalagi mah hadiah jawaban. Dulu pian paling kadang setahun sekali perguruan tuh datangi hadiahi apakah ini supaya dapat madat nih tenan bahari itu bang bahadam kan perguruan. Dan berkhidmah kepada segala guru kita dan berulang-ulang dan mengerjakan pekerjaan mereka itu dan menghiasi pada menyampaikan kehendak mereka itu dan memberi makanan dan pakaian akan fuqara dan orang-orang miskin. Itu pun sudah jalan-jalan itu pian guru-guru tuh pasti nak kayak apalan pemburuannya hingga kayak tujuh hasilnya kena hingga berkesan kada apa tuh. Alhamdulillah ulun pasti memangkih itulah tahun 2004 masuk itu sampai sekarang bubuhan guru-guru itu masih pinandu gitu kalau ulun teh masih pinandu gitu. Padahal awas ke sana tuh mendatang ke sana alhamdulillah di pinandunya masih. Nah dulu ketujuh bang kena ketujuh beberasi desa itu sudah biasa dididik mungkin pondok tuh membantu untuk bapak khadam melawan perguruan karena menguakan anak perguruan. Nah ada juga dulu tuh misalnya guru nih haur apakah namanya berkeluarga lah sidin tolong masukiakan bang lokal itu sidin masukkan tuh lokal tuh mengajari tuh melajarin nahu sorok fikih nggawian menggantikan perguruan bang jadi alhamdulillah dipercayakan guru bahari ini masukiakan lah lokal ini sidin masih belajar tuh masih mondok di Manggi disuruh perguruan karena sini haur situ kan tarikat bang jadi nanya anu bang kayak di rumah aja bang Manggi karena guru situ kada bergaji. Nah kada bergaji maka situ salah sidinnya mesti ada mutlak majar kadang-kadang kan terikat. Kalau kita sekolah umum lah sebulan gajinya segini, nah itu mau kada mau harus turun tuh harus turun nih jam 7 masuklah harus jam 7 tuh bang dah. Cuma amun pemanggi bari kada sidin kada mengambil gaji. Nah kemudian ikhlasnya luar biasa ngalim jadi pesantren yang ikhlas nang itu nah. Makanya man ada kada mutalaah kan ya. Kada mutalaah bukan maksudnya santrin lah mutalaah aja lah jadi. Ada hari kada belajar sidin. Kada belajar isok pulang. Jadi harus mutalaah tuh malam tuh mutalaah kitab lah. Jadi harus tanpa sudah berhadapan sidin itu lancar sudah baca langsung baca lagi rame. Nah, luar biasa. Makanya berbekas luar biasa belajar situ pian. Dan banyak bagian habaib mengakui di situ tuh. Ini biar namun ada anak kena timbai aja. Antar ke sana biar ini. Dan mengusahai pada menyampaikan kehendak mereka itu dan memberi makanan dan pakaian akan fuqara dan orang miskin dan ulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit. Nah ada kawan garing datangi ini beri semangatnya ini jangan mengutaninya ini kada masih jadi kemenanglah garing ya aku nang aja ada tetanggaku kayak kamu juga mati esoknya aja sian mungkin orang kan semangat lagi hidupnya kayak kamu pokoknya garingnya sama kayak kamu mati ya umurnya jangan dia beri apa
semuanya himung apakah kesahkan palui kesah apakah semuanya himung. Tuntung hanya berdoa. Nah berdoa itu jarang banget lah memelangi buang garing sudah hai, padahal itu penting berdoa. Apa doa aja Allah barik lana kah fima rasul nggak ada ini nyaman ada HP ini doa menjenguk orang sakit toh. Nah buka ada di internet ini nyaman lah anak mencari yasin kata tinggal yasin ambil di HP doa menjenguk orang sakit ada bacaannya. Gak baca doa itu tuh sunat gak nal mana pahalanya pian gak nal mana pahalanya. Apa doanya yang paling sedikit apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asfiyaka jal. Allahumma sholli wa nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Amunaka akian amunki binian. Nah itu 7 kali. Baca Allah, baca doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Nah itu aja 7 kali diulang-ulangi. Ka menakian ki binian men bencong kuki apa kok kaki lah. Inilah. Nah, itu bacaan 7 kali. Hanya bulik ganal palapian tinggi. Karena itu disuruh nih. Dan berulang-ulang berjalan mengantar orang yang mati ke kubur. Noh itu benar pahala juga tinggi pian. Ada pian spesialis orangnya 7 panah mengantar orang meninggal nih. 7 panah ada pian tinggi. Keluarga pian gak kadajar, cuma ada yang meninggal 4-nya, ini 4 orangnya sampai bingung ulun, ajak mengantar lah, ada terus orangnya, bingung juga, kalau kali lain keluarga aja, 7 jam membantu orang meninggal aja, dan berulang-ulang menolong segala orang yang kesusahan. Nah khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik manusia itu kawan bermanfaat orang banyak. Nah itu tinggi. Maka sekalian yang demikian itu terlebih afdal daripada ibadat yang sunat. Nah karena ini gawian untuk apa? Untuk orang banyak bang. Tinggi. Nah kena nih diadakan kena takbir akbar lah. Nah kita semarakkan tuh tinggi kita rayakan apa kita ini berselamatan malah alhamdulillah kampung kita sudah beraspal nih lah nyaman jalan nih tinggi. Nah kita berselamatan kita nih mengundang Habib. Nah baguslah mengundang Habib selamatannya. Kadang mengundang artis nih ini mengundang Habib malah wujud-wujud berselamatan wujud nih ini mengundang Habib Mustafa Al-Haddad. Nah menghendak manfaat andil juga boleh kena biar di mana kena apa barang berapakah 1000 ning tong ya bunyi nih ada jumpat andil nih jangan parai lalu misalnya nih walaupun sudah ada sponsor banyak lah cuma kita nih hendak keselamatan gasan kita juga pahala juga benar tuh gasan kita seberasaan. Ya Allah, asa mimpi jar, asa kayak pokoknya alhamdulillah tanah, awas pandang tanah kan aspal kayaknya aspal ini. Tapi kita berdoa pulang mudah-mudahan jangan ulang tahun banjir nih, jangan ulang tahun bisa kita tahan nih ya ini. Dan doang guru ini nah, doakan guru ini tahan nih banjir nih. Kalau pindah ulang tahun Januari lah. 2 tahun enggak 2 tahun lah 2 tahun lah jangan nih maka pindah pasang larus nah bajunya buat anak-anak himungnya mandian hari-hari kolam gratis ya. Nah
menolong segala orang yang kesusahan. Nah itu nampak benar, tapi waktu banjir itu ada hikmahnya situlah timbul betul tolongan tuh, nah betul tolongan tuh rasa nampak benar tinggi situ, yang mana ada kesusahan ditolongi. Nah, maka sekalian yang demikian itu terlebih afdal karena pahalanya daripada ibadah yang sunat. Penyembah ya ulangnya penyembah yang terus cuman di higa rumah orang lapar kadang tahu tinggi ramai itu biar tukang buat kayak apa aja sampai bebalak sini 6 cuman di higa rumah banyak kelaparan. Ini seorang banyak bisa duit misalnya lah kalau dibantu-bantu. Nah, sia-sia itu namanya. Nah, karena kita nih dituntut hablum minallah wa hablum minan nas. Urusan kita dengan Allah Ta'ala, urusan dengan lawan manusia, kecuali pian diam di hutan solongan ya. Asal habian kan apa toh? Ini kita nih berkeluhan bang, rukun tetangga bang, ada RT-nya. Karena kalau kita lo gue harus kita bang, kita itihi kayak apa keperluan untuk apa kemaslahatan kampung ini kayak apa. Salah satunya begini nah, supaya kemaslahatan kampung supaya nyaman deh, aman nyaman, dan mudah-mudahan berkah dunia akhirat gitu nah kita. Tinggi. Jangan sampai dijadikan kampung itu seperti kuburan ya Allah subhanahu. Nah kita nih alhamdulillah kampung kita nih orang Ahlussunnah wal Jamaah ketujuh ke majelis taklim kok mana. Karena perbuatan yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadat, lagi menyukakan akan hati orang Islam. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, man asbaha yaumal jumu'ati sha'iman wa 'ada maridan wa syahida janazatun wa tasaddaqa sadaqatan faqad aujaba lahul jannah. Artinya barang siapa lelakiankah, bebiniankah, tua kah, muda kah, kalau sudah balik berakalnya berpagi-pagi hari Jumat, hari Jumat lah, Jumat puasainya hari Jumat puasa, artinya begandeng lah puasa Jumat lawan Kamis, Kamis dan Sabtu nih. Dan ziarah ia akan ke orang yang sakit, dan hadir ia akan jenazah orang meninggal nih, empatnya kan nih. Meelangi barang takziah barang hingga takziah hingga membacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bini anunya copy paste sudah ada di WA Allahumma warhamhu apa anhu itu aja innalillahi wa inna ilaihi raji'un tik itu aja innalillahi raji'un. Jarang banget gue ucapkan langsung tuh innalillahi raji'un, mudahan sabarlah ikan pada tinggal pecek ya tik langsung ada doanya. Lebih praktis bang gitu, macam-macam caranya. Paling bagus lagi berpicik-cik datangi bang orangnya, itu berapa pahalanya. Datangi orang kayaknya nggak besaran wadai orang itu jangan juga dan jurungi berapa seadanya. Allah. Nah itu, dan memberikan sedekah dengan satu sedekah maka sesungguhnya wajib baginya surga. Ya Allah, orang itu wajar ada saat dibarasi orang itu bang, wajibnya surga ya Rasulullah. Cuma jangan itu diunting lah anak surga aja kan, dan jangan unting ridhonya Allah Taala tuh nah yang kita unting. Perkara yang keempat, bahwa tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, tetapi masgul, tetapi engkau sibuk dengan hajatmu karena berusaha. Nah, kadang awalnya berdagang atau menjadi pegawai atau jadi guru, apakah atas belanja dirimu, atas belanja anakmu atau istrimu. Nah, berusaha gasan anak bini nih. Padahal sejahtera segala muslimin daripada kejahatanmu. Cuman kita kadang buat jahat dan orang ini menyakiti tetangga kada, orang kada, dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu menyambati orang kada, menggibah orang kada, memfitnah orang kada, menyinyiri orang kada, ini nyinyir. Dan sejahtera agamamu karena engkau tiada berbuat maksiat, maka engkau dapat dengan yang demikian itu akan derajat ashabul yamin,
yakni orang yang diberikan suratan itu pada tangan kanannya, seperti orang yang soleh. Nah, karena engkau tiada dapat naik kepada martabat mereka yang dahulu itu. Dan inilah sekurang-kurang martabat pada makam agama Islam. Kita ke pengajian kada, untuk ilmu kada, sembahyang isfaq kada, sembahyang duha kada, tapi nya bagawi ja, tapi kan tahu orang kebetulan nyambati orang kadanya, menyakiti orang kada, nyambati orang kada, itu aja. Yang penting kayak apa anak bininya nih, seorang yang supaya anak bininya kada maksiat, supaya anak bininya kada makan yang haram, itu aja. Nah itu serendah-rendahnya daripada makam. Kenapa ini itu termasuk orang yang selamat, ashabul yamin ya, orang yang sebelah kanan yang selamat datang. Adapun martabat yang ke bawah paling rendah daripada ini maka yaitu ashabus shimal. Nah, dia surah Waqiah lah, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'in maskub wa faqihatin katsirah la maqtu'ah wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Nah, orang ashabul yamin itu dapat surga sudah. Wa furushim marfu'ah nih, dapat kenapa nih ranjang yang marfu'ah bertingkat-tingkat. Marfu'ah apa lagi? Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara. Anak masuk mana aja kita surga, dan kita pilih bibinian yang seberatan abkara, bujang seberataan. Oh, orang ashabul yamin tuh dapat bini bujang seberataan. Bini yang di dunia ini bang, oh gini, kayaknya paling bungas sekali di surga enak. Mau masuk surga juga bang, ini surga suratan bang sini, ibu-ibu amin toh, nggak masuk surga suratan ibu-ibu sini. Nah, ini pian kalah bidadari itu termas pian kena surga tinggi. Faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Nah, yakni orang yang diberikan suratan, nah ashabus shimal lah, yakni orang yang diberikan suratannya itu pada kirinya, yaitu orang-orang yang dipermainkan oleh syaitan, karena mereka itu masghul, sibuk dengan sesuatu yang menggugurkan akan agama mereka itu. Wa a'yadu billahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Atau yang memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin dan muslimat, maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia dan akhirat. Dan seyoginya engkau jauhkan akan martabat yang akhir ini. Mudah-mudahan kita seberataan kaum menjaga agama kita, menjaga kampung kita, dan menjaga diri kita, dua anak bini kita, karena Allah Ta'ala ku ampusakum wa ahlikum naro. Hindarkanlah, jagalah kamu, dirimu dan anak binimu daripada api neraka. Lalu jaga diri, jaga anak bini, dan jaga juga akan sekeliling kita. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagakan akan agama kita. Kalau kita istiqamah menjadi orang yang baik, mudah-mudahan kita kalau istiqamah menjadi orang yang baik, bertuju berkumpul-kumpul di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita seberatan di kampung ini menjadi kampung yang terbaik, yaitu qaryatun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi tempat kampung yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kampung yang diberkahi, kampung yang mana diberikan Allah Subhanahu wa taala, dipandang Allah Subhanahu sebagai di pandangan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keseberatan, panjang umur, sehat badan, rezeki halal berkah, diampuni segala dosa seumur hidup dan batin, dan mudah-mudahan kita seberataan qabul hajat dunia akhirat, dimudahkan urusan dunia akhirat, dan mudah-mudahan keseberatan terkumpul di dunia, terkumpul lagi di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin.